Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah yang berbeda, mata kuliah statistik bidang sosek ya. Kali ini saya partnernya sama Pak Mirza. Pak Mirza sudah menyelesaikan sampai dengan kasus studi statistik non parametrik untuk kasus 2 sampel berhubungan. Jadi hari ini saya akan masuk dengan kasus untuk 2 sampel bebas. Kalau saya lihat dari PPT-nya, materi hari ini PPT-nya lumayan banyak, jadi mungkin tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Jadi nanti apa mungkin nanti sisanya yang tidak tersampaikan hari ini itu saya sampaikan lewat video rekaman tambahan gitu ya. Sekalian saya mengupdate terkait dengan tabel-tabel yang harusnya dimasukkan di dalam bahan paparan, tetapi belum masuk di dalam bahan paparan ya. Karena tadi ada miskomunikasi, saya pikir saya masuk dulu dengan 2 sampel berhubungan. Jadi tadi saya nyiapinnya bahan untuk 2 sampel, merevisinya bahan untuk 2 sampel berhubungan. Ternyata saya salah baca, Pak Mirja sudah masuk dengan 2 sampel berhubungan. Jadi saya share screen terlebih dahulu terkait dengan materi 2 sampel bebas. Saya pikir pasti semua sudah memahami ya apa beda antara 2 sampel bebas dengan 2 sampel berhubungan. Kemudian kenapa kita mempelajari statistik parametrik dan statistik non parametrik. Oke, sekarang saya coba panggil siapa ya? Anissa Mayangsari, silakan diaktifkan speaker dan videonya Anissa. Silakan Anissa. Anissa Mayangsari. Anissa, silakan diaktifkan speakernya. Anissa. Nah, Anissa ini kemana Anissa ini ya? Anissa. Windy Lestari, Windy Lestari. Mana Windy Lestari? Ya, Bu. Oke, Windy. Kenapa di dalam pengujian ini kita mengujinya menggunakan statistik non parametrik? Apa syarat pengujian untuk statistik non parametrik? Bisa dijelaskan? Silahkan. Kenapa kita mempelajari mengujinya menggunakan statistik non parametrik? Silahkan. Karena statistika non parametrik bisa menggunakan sampel manapun. Sebaran datanya tidak jelas, Bu. Tidak jelas gimana? Tidak apa? Tidak ada parameternya, Bu. Kok tidak ada parameter? Salah kalau tidak ada parameter. Ya, oke. Saya ini lagi, jangan sampai nanti saya ngoceh kemana-mana, tahu cara menghitung tapi tidak tahu falsafahnya ya. Yopa Oktaria, Yopa, kenapa kita menggunakan statistik non parametrik, Yopa? Silakan Yopa. Baik Bu, karena sampel yang digunakan itu kecil, bisa dibilang lebih kurang dari 30 Bu. Oke, terus apa lagi? Ada satu lagi syaratnya. Sampelnya kecil, apalagi? Ya. Datanya menyebar normal atau tidak? Tidak. Nah, jadi sampelnya kecil atau biasanya kalau sampel kecil itu berkaitan dengan data yang tidak menyebar normal. Datanya. Oke, kalau jenis datanya apa sih kalau statistik parametrik, statistik non parametrik itu biasanya menguji data yang jenis kayak apa sih? Coba saya panggil lagi. Rivial Ka'bah, Rivial Ka'bah, Rivial, Rivial, Rivial Ka'bah, Rivial Ka'bah. Nah, kenapa nih? Rivial ini kemana nih? Sama dengan Felicia tadi? Ayo.
Rizka Oktariani. Rizka. Ya, Bu. Oke, Rizka. Jenis data yang dipakai untuk menguji pakai statistik non-parametrik itu jenis datanya apa ya, Rizka? Jenis datanya apa ya? Ordinal, Bu, mungkin. Ordinal atau data kan kalau dibagi data dibagi dua itu ada data apa? Kuantitatif dan Kualitatif. nah, kalau statistik non parametrik itu datanya data apa? Kuantitatif atau kualitatif? Nggak tahu, Bu. Maaf, kurang. Nggak tahu. Oke, ada yang tahu silahkan kalau ada yang tahu. Kuantitatif, Bu. Kualitatif, kualitatif, Bu. Siapa kualitatif tadi yang jawab, yang perempuan? Kualitatif. Siapa? Citra? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Ya, jadi statistik parametrik itu digunakan untuk menguji, ya, saya ulangi, statistik non parametrik dipakai untuk menguji data kualitatif atau data kuantitatif yang tidak menyebar normal. Ya, itulah kenapa kita menggunakan statistik non parametrik, ya. Di awal Pak Mirza sudah menyampaikan bahwa ada pengujian untuk statistik parametrik, ada uji Z, uji T, ada uji proporsi, ada uji F ya, baik untuk sampel bebas, sampel terikat maupun satu sampel. Nah, pada saat masuk ke statistik non parametrik juga sama, ada pengujian untuk satu sampel, ada pengujian untuk dua sampel berhubungan, dan ada pengujian untuk dua sampel bebas. Ya, hari ini kita masuk pengujian untuk dua sampel bebas. Ya, apa maksud sampel bebas? Sampel bebas itu maksudnya ya artinya dia tidak terkait antara satu populasi dengan populasi yang lain. Misalnya pengamatan kita terkait dengan misalnya ya dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan. Maka yang dibandingkan petani yang dapat subsidi dengan petani yang tidak dapat subsidi. Sampel bebas. Tapi kalau yang dibandingkan adalah petani yang kalau yang dibandingkan adalah kondisi petani sebelum dapat subsidi dengan setelah dapat subsidi itu berarti sampel terikat. Tapi kalau membandingkan antara petani yang dapat subsidi dengan yang tidak mendapat subsidi, itu baru namanya sampel bebas. Jadi kalau bandingkan kondisi sebelum sesudah, berarti populasinya satu, maka dia sampel terikat. Tapi kalau membandingkan petani yang dapat dan tidak dapat, maka itu artinya sampelnya bebas. Ya. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Bu. Oke, uji yang pertama adalah uji kesamaan dua parameter lokasi. Ya, jadi kita pengen lihat apakah parameter lokasi populasinya sama. Uji parameter lokasi ini kalau di statistik parametrik biasanya menggunakan uji T. Jadi kalau di statistik parametrik ini dia pakai sebetulnya ujinya uji T. Ya, kalau di sini kita akan mempelajari beberapa uji, namun tadi sudah disampaikan uji T parametrik tidak diharuskan membuat asumsi tertentu yang cukup berat. Jika asumsi yang kita buat ternyata sulit dipenuhi, nah seperti tadi Ibu sampaikan, misalnya asumsi distribusi normal tidak bisa dipenuhi, kemudian maka alternatif yang kita bisa pakai adalah statistik non-parametrik. Ada beberapa uji yang dibicarakan sehubungan dengan kesamaan dua parameter lokasi yang berkaitan dengan pendekatan statistik non-parametrik. Uji yang pertama namanya uji Kiratake. Ya, uji ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diambil dari populasi. Tujuannya untuk melihat apakah terdapat perbedaan asal populasi atau tidak. Jadi tujuannya untuk melihat perbedaan asal populasi. Asumsinya, satu, data merupakan hasil pengamatan X1, X2, X3 sampai dengan Xn, kemudian Y1 sampai dengan Yn. Jika N tidak sama dengan M, maka N digunakan untuk yang lebih besar dari keduanya. Minimal menggunakan skala ordinal, nah lihat ya, jadi Kiratake itu termasuk pada statistik non-parametrik
maka dia biasanya dipakai untuk data dengan skala ordinal. Data skala ordinal itu termasuk dalam kategori data kualitatif, ya. Di depan sebelumnya Pak Mirza pasti sudah menyampaikan bahwa data kualitatif terdiri dari dua. Salah satunya adalah data ordinal, yang lainnya adalah data nominal. Yang ketiga variabelnya acak kontinu. Prosedur uji, yang pertama kita akan diminta untuk mencari nilai terbesar dan terkecil dalam gabungan kedua sampel. Kemudian cari nilai terbesar dan terkecil terdapat dalam sampel yang sama. Ya, jika nilai terbesar dan terkecil terdapat dalam sampel yang sama, maka statistik ujinya sama dengan 0. Namun, bila tidak, kita akan melakukan langkah berikutnya. Yang berikutnya adalah mencari nilai terbesar dan terkecil dalam sampel 1, lalu mencari nilai terbesar dan terkecil dari sampel 2, menentukan nilai TI atau T1, yaitu banyaknya nilai dalam sampel lain yang lebih kecil dari nilai terkecil pada sampel yang memuat nilai terbesar dari gabungan. Yang keenam, menentukan nilai T2, yaitu banyaknya nilai dari sampel lain yang lebih besar dari nilai terbesar pada sampel yang memuat nilai terkecil dalam sampel gabungan dan menjumlahkan T1 dan T2. Lihat ya, ada beda antara T1 dan T2. T1 adalah banyaknya nilai dalam sampel lain yang lebih kecil dari nilai terkecil pada sampel yang memuat nilai lebih besar pada sampel gabungan, dan T2 adalah sebaliknya. Sama seperti pengujian-pengujian statistika lain, maka tentu saja ada hipotesa yang harus dibuat, ya. Karena pengujian statistika itu masuk dalam statistik inferensia, maka yang pertama kali harus ditulis sebelum kita melakukan pengujian itu adalah hipotesis. Hipotesis ada dua arah. Ya, apa sih tanda hipotesis dua arah? Ada hipotesis satu arah. Hipotesis dua arah itu tandanya dilihat dari hipotesa alternatif yang tandanya tidak sama dengan. Sementara hipotesis satu arah itu tanda hipotesa alternatifnya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Kemudian nanti kita akan membaca nilai tabel dengan menggunakan tabel A7 buku Daniel. Nanti di PPT yang akan saya masukkan di e-learning akan saya sertai dengan tabel A7 buku Daniel dan juga panduan untuk membaca tabelnya, ya. Ketentuan angka sama jika nilai terkecil atau terbesar dari sampel gabungan terdapat dalam kedua sampel, maka nilai uji statistiknya sama dengan 0. Dan jika nilai terbesar dari gabungan kedua sampel mempunyai nilai yang sama dengan nilai terbesar dalam sampel lain, atau sampel yang berisi nilai terkecil dari sampel gabungan, ya, jika juga memiliki nilai-nilai yang sama dengan nilai terkecil pada sampel lain, maka kita hitung nilainya setengah. Nanti kita lihat ya aplikasinya kayak apa. Contoh soal. Suatu studi ingin melihat hasil penelitian yang menggunakan sampel sebanyak 60 orang. Petani asal usaha tani karet dan bukan asal usaha tani karet, ya, mencoba meneliti mengenai tingkat keberhasilan dalam membina usaha tani karet PIR. Dengan uji T parametrik, ia menyimpulkan bahwa pada taraf 0,05 ada suatu perbedaan yang nyata, ya, dalam rata-rata kedua sampel dalam membina usaha tani karet. Kemudian, studi ini diulang lagi pada daerah lain dengan kriteria yang sampel yang sama dan diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya, ini datanya. Nah, apakah data ini dapat memberikan bukti yang cukup bahwa populasi asal sampel berbeda? Jadi petaninya sekarang sama-sama petani karet, ya. Tapi ada yang asal sebelumnya asalnya dari usaha tani karet, ada yang sebelumnya dari asal non usaha tani karet. Maka apa langkah pertama tadi? Langkah pertama, kita diminta untuk memilih nilai terbesar dan terkecil dari kedua sampel. Sekarang kita lihat, dari semua ini nilai terbesarnya mana sih?
Nilai terbesarnya? Oke. 40? 45. Oke, 45 ada di X ya. Jadi ada 45 ada di X. Oke. Nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya 20. 20. Ada di 20. 20 ada di Y. Oke, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita diminta ya, tahap kedua mencari nilai Oke, satu kesimpulan kita nilainya terdapat pada dua sampel yang berbeda kan ya. Tadi kan nilai 45-nya di sini, nilai 20 di sini. Berarti kita bisa melanjutkan uji. Kalau nanti nilai terbesar dan terkecilnya hanya ada di X, maka stop pengujiannya. Ada di Y, maka berhenti pengujiannya. Maka selanjutnya kita tentukan nilai terbesar dan terkecil pada X dan Y. Maka cari nilai terbesar dan terkecil pada X dan Y. Pada X tadi nilai terbesar di X adalah 45, nilai terkecilnya adalah 30. Nilai terbesar di Y ada berapa? Ada di 34. Nilai terkecilnya adalah 20. 20. Selanjutnya yang kita lakukan, langkah keempat adalah lihat yang 30 yang paling kecil di X, cari nilai yang lebih kecil dari 30 ya pada Y. Nah, cari nilai yang lebih kecil dari 30 pada Y. Nanti dapat nilainya adalah dapatnya 22, 27, 22, 22, 29, 20, 20. T1-nya sama dengan 8. Namun, nah ini kan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, namun karena ada nilai 30 pada sampel ini, maka kita tambahkan dengan nilai T1. Jadi ada nilai yang persis sama dengan 30. Nah, nilai yang persis sama dengan 30 itu kita tambah dengan setengah, jadi totalnya adalah 8,5. Oke, kemudian kita cari nilai yang lebih besar dari 34 di X. Jadi dibalik. Cari dapatnya 39, 35, 40, 45, 43, 37, 39, dan 43. Ditambah dengan dua nilai yang sama dengan 34. Berarti setengah ditambah setengah jadi 1. Maka tadi ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 1, maka total T2-nya adalah 9. Ya, maka T hitung tadi rumusnya adalah T1 ditambah T2. Berarti 8,5 ditambah 9 dapatnya 17,5. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Maka kita akan cari T-tabel. Nanti saya lampirkan T-tabelnya. Di T-tabel itu nanti ada nilai N dan M. Nilai N itu adalah nilai sampel yang pertama, di X ada 14, nilai sampel Y-nya adalah 12, maka selisihnya adalah 2. Nanti cari T, N min M-nya 2, T-nya 0,05, nanti dapatnya 0,7. Dapatnya 7 di tabel. Ya, nanti di tabel dapatnya 7. Maka nanti kita bandingkan, ini mau tolak atau terima H0, berarti T hitung lebih besar daripada T tabel. Oke, T hitung lebih besar dari T tabel, kita lihat kaidah keputusannya. Nah, kita kembali ke kaidah keputusan. Coba lihat, T hitung kita tadi, jadi kita harus berpedoman dengan nah, ini tadi. Coba lihat. Dia tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kita tolak H
H0. Maka ini dua sisi ya hipotesanya, maka di sini kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya apa tolak H0? Artinya kalau dia tolak H0, ini H0 ditolak. Lihat ya cara menarik kesimpulan. Nah, kalau H0 ditolak, maka kita kesimpulannya ngambil H alternatif atau H1. Apa katanya? X tidak sama dengan Y. Tadi kita melakukan uji apa? Uji Kiratake. Untuk apa uji Kiratake? Untuk melihat adanya perbedaan asal antar kedua populasi. Maka kesimpulannya adalah betul. Karena kita tolak H0 terima H1, maka betul ada perbedaan asal antara kedua populasi. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ibu, pada yang kasus tadi, contoh tadi kan ada nilai 30-nya itu 1, berarti ditambah nilai setengah. Terus yang kasus kedua, yang tadi ada, yang ini Ibu, nilainya ada 2, ditambah 2 nilai ditambah 1. Berarti setiap nilai yang sama itu bakal ditambah setengah gitu ya, Bu? Betul, betul. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan uji kedua? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Holilis, silakan. Nah, tadi kan dalam kasus yang untuk nilai terbesar atau terkecilnya hanya ada dalam salah satu sampel, itu kan pencariannya di-stop kan, Bu? Nah, itu nulis kesimpulannya gimana, Bu? Oke, maka dia tidak bisa dilakukan pengujian. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah biasanya melakukan penambahan sampel. Ya, karena pengujiannya tidak bisa dilakukan, stop. Maka jadi tidak bisa uji statistika, harus nambah sampel, biasanya seperti itu. Bisa ikutin? Kalau untuk nambah sampel itu, misal ini ada dalam soal ya, Bu. Nah, kita nambah sampelnya tuh gimana, Bu? Oh enggak, kalau dalam soal enggak akan dikasih soal seperti itu. Iya. Baik, Bu, terima Kalau kasih. di soal, misalnya nanti saya kasih ujian ya, kalau seandainya tidak bisa dilakukan, ya berarti tulis saja tidak bisa dilakukan karena nilai plus dan nilai terbesar dan terkecil berada dalam satu kelompok sampel yang sama. Sudah selesai seperti itu. Dalam konteks mata kuliah statistik bidang sosek. Tapi nanti ketika misalnya penelitiannya menggunakan uji Kiratake, maka mahasiswa disarankan untuk menambah sampel. Seperti itu. Karena itu kakak-kakak tingkatnya yang pergi ke lapangan, biasanya kita tidak patok, misalnya targetnya ngambil sampelnya, ini statistik non-parametrik ya, biasanya kan sampelnya kecil. Misalnya dia targetnya mau ngambil sampelnya cuma 15 gitu, maka biasanya kita minta lebih gitu. Jangan ambil 15 ya, ambilnya 20. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk mengatasi kalau misalnya ternyata datanya seperti yang tadi misalnya dia tidak bisa diuji, berarti kita harus tambah sampel. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya nanti ketika kita penelitian ada data, setelah datanya direkap di Excel, ternyata ada data yang pencilan. Pencilan itu artinya yang lain rata-rata luas lahannya sekitar 1-2 hektar, terus dia tiba-tiba 10 hektar. Nah, yang 10 hektar ini mesti dibuang, diganti dengan sampel baru. Seperti itu. Gimana? Oh, Lilis? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, uji yang kedua adalah uji median. Adalah suatu prosedur untuk menguji apakah dua kelompok sampel bebas ya berbeda dalam hal nilai tengahnya. Jadi kalau uji yang tadi kita pakai untuk melihat apakah asal sampelnya sama, yang kedua ini untuk melihat apakah nilai tengahnya sama. Makanya dia pakai uji median. Ya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti jangan sampai bingung. Maksudnya kita di mata kuliah statistik bidang sosek ini kan banyak sekali ya pengujiannya gitu. Maka yang perlu kita pahami itu adalah falsafahnya. Oh, sampel penelitian saya ini sampelnya datanya kualitatif. Terus jumlah sampelnya kecil.
ya. Kemudian saya pakainya sampel bebas, maka masuklah ke bagian yang sekarang saya ajarkan. Seperti itu cara menentukannya. Jadi jangan sampai nanti ketika mau penelitian bingung, ini yang mana ya yang mau dipakai gitu. Oke. Nah, maka yang dilakukan dalam uji median, kita nanti akan mengelompokkan data kita. Kan tadi ada 2 kelompok ya di data kita itu, sampel bebas itu ada sampel 1, ada sampel 2. Nanti datanya kita kelompokkan yang skor di atas median sama skor di bawah median. Kemudian nanti kita tambahkan A tambah C, B tambah D, kalau yang ini nanti A tambah B, ini C tambah D. Ya, kaidah keputusannya ya, jika nanti K kuadrat lebih kecil sama dengan alfa DB, maka kita terima. Jika nanti K kuadrat hitung lebih besar dari K kuadrat tabel, kita tolak. Ya. Kemudian untuk uji satu arah. Nah, ini rumusnya, agak bingung baca rumusnya. AD ini maksudnya yang ini ya, AD itu maksudnya yang ini tadi ABCD. ABCD, ya. Nah, oke, jika N1 plus N2, nah ini dia ada beberapa kriteria. Jika N1 didapat N2 lebih besar dari 40, maka kita pakai rumus Chi-square yang ini. Ya, jika skor sama dengan median gabung, jadi jika N1 tambah N2 besar dan hanya sedikit yang jatuh pada median gabung, maka kasus digugurkan dari analisa. Nah ini tadi kalau nggak bisa dianalisa berarti. Atau masukkan ke dalam kategori lebih kecil dari skor median gabung. Ya, jika nanti ada skor, maksudnya jika ada skor yang sama dengan median, masuk ke mana? Misalnya mediannya 10, kemudian ada skor yang nilainya 10, masuk ke lebih besar atau lebih kecil. Nah, katanya pedoman pertama, jika N1 tambah N2 besar dan hanya sedikit yang jatuh pada median gabung, maka kasusnya bisa digugurkan. Buang aja dari sampel, maksudnya gitu. Tapi kalau nanti dia ternyata sampel kita kecil, kalau dibuang kan mengurangi sampel, maka masukkan pada kategori yang lebih kecil. Kemudian jika 20 ditambah lebih besar dari N1 tambah N2 lebih besar sama dengan 40 dan tidak satu pun yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 5, maka gunakan uji Chi kuadrat seperti A, dan jika frekuensi yang diharapkan yang terkecil kurang dari 5, maka pakailah uji Fisher. Ini ujinya. Oke. Nah, ini soal suatu penelitian untuk melihat perbedaan latar belakang tingkat pendidikan petani terhadap tingkat penerapan teknologi di pertanian. Tingkat penggunaan teknologi ini diukur dengan menggunakan nilai skor 1 sampai 17. Sampel dibedakan menjadi 2, yaitu petani berlatar belakang SD dan tidak berlatar belakang SD. Ya. Hasil skor tersebut adalah sebagai berikut ini. Dari data di atas, apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa median penerapan teknologi petani yang tamat SD sama dengan yang tidak tamat SD? Oh, ternyata banyak yang ngantri ya. Oke, Windy. Oke, Windy. Sekarang kita, aduh, tolong dong, tolong. Speakernya Yogi, speakernya Yogi. Oke, Windy. Iya, Bu. Oke, Windy. Sekarang kita lagi mempelajari uji apa, Windy? Statistika non-parametrik, Bu. Betul. Jenis ujinya apa, Win? Ini yang saya jelasin ini uji apa sih? Ayo, uji apa yang saya jelasin ini? Uji median, Bu. Uji median, oke. Ya, Ibu lanjutin ya. Sekarang kita mulai dengan pengujian. Oke. Pertanyaan Ibu selanjutnya, kita akan belajar untuk merumuskan hipotesis ya. Oke, sekarang kita panggil siapa ya? Felicia Sakita. Felicia. Revi, Dina. Matikan speakernya.
Felicia, silakan diaktifkan speakernya. Felicia. Iya, Bu. Oke, Felicia, kalau lihat statement di soal ini, oke, ya, tanda untuk hipotesa alternatifnya apa ya? Silahkan Felicia. Kalau lihat soal ini, tanda untuk hipotesa alternatifnya apa ya, Felicia ya? Dina, silahkan Dina, bisa bantu Dina? Tanda untuk hipotesa alternatif, berarti tanda untuk hipotesa alternatif itu kan tandanya ada 3 ya, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada tidak sama dengan. Nah, ayo Dina. Kalau lihat soal ini, tanda untuk hipotesa alternatifnya apa ya, Dina? Nanti bisa ngitung nggak bisa bikin hipotesa, padahal yang mau diuji hipotesa. Oke, Dina, bisa jawab? Felicia, sudah bisa jawab, Felicia? Yogi, Tidak, nah, siapa? Felicia, silakan Felicia. Mau jawab apa Felicia? Silakan. tidak sama dengan, Bu. H tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? HA ya, HA tidak sama dengan. Oke. Kenapa Felicia tidak sama dengan? Ayo. Kenapa tidak sama dengan? Lihat kalimat yang keberapa? Ini ada kalimat, coba lihat, kita lihat ya. Ini ada kalimat ke-1. Oke, ini kalimat kedua. Ini kalimat ketiga. Ini kalimat keempat. Ini kalimat kelima. Kalimat keberapa sih yang membantu kita merumuskan hipotesa? Dina, sudah bisa belum Dina? Kalimat keberapa, Din, yang membantu kita merumuskan hipotesa, Dina? Kalimat keberapa, Dina? Kalimat ketiga, Bu. Kalimat ketiga. Oke, berarti sampel dibedakan menjadi 2, yaitu petani berlatar belakang tamat SD dan tidak tamat SD, yang itu ya? Oke. Ada yang bisa membantu kalimat keberapa? Saya. Dan siapa? Izin Ya. menjawab, Bu. Ya, siapa namanya? Izin, Jangan Bu. rebutan. Jangan rebutan, jangan Izin, rebutan. Bu. Oke, siapa? Enjang? Itu ada di kalimat kelima, yaitu dari data di atas, apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa median penerapan teknologi petani yang tamat SD sama dengan dari yang tidak tamat SD. Berarti, Bu, di situ diketahui H0-nya itu sama dengan, berarti akan kebalikan dari sama dengan, berarti tidak sama dengan H, untuk H alternatifnya. Oke, good. Ya, betul. Jadi betul sekali, betul dan detail. Jadi buat yang belum paham, ya, ini ada di yang kalimat terakhir. Jadi melihat cara merumuskan hipotesa itu dilihat dari apa sih yang mau diuji. Yang mau diuji itu adalah, ya, kita diminta untuk menyimpulkan bahwa median penerapan teknologi petani yang tamat SD sama dengan. Nah, kalau dia bicara sama dengan, ini berarti petunjuk untuk hipotesis 0. Berarti dia tidak memberikan petunjuk untuk hipotesis alternatif. Karena dia tidak memberikan petunjuk untuk hipotesis alternatifnya lebih besar atau lebih kecil, maka hipotesis alternatifnya langsung aja kita tembak. Tidak sama dengan. Ya, Dina sudah paham belum, Dina? Sudah, Bu. Ya, jadi bukan dari kalimat ketiga ya, Dina ya. Iya, Bu. Oke, nah jadi dia tidak sama dengan. Oke, sekarang kita kan harus cari median ya. Cari median dulu karena nama ujinya uji median. Trinovita siapa nih? Naik dulu ke atas. Yang belum ditanya. Cowok-cowok dulu dengar suaranya ini. Ini nanti dia tidur semua. Galang Muhammad, Galang.
Nah, kan tidur kan? Dalang. Muhammad Edo Saputra. Edo? Oke, Iya, Edo. Bu. Silakan Edo, bagaimana cara mencari median, Edo? Terlebih dahulu diurutkan dulu datanya, Bu. Mm-mm. Kemudian baru dicari nilai median, nilai tengahnya, Bu. Oke, diurutkan bagaimana? Diurutkan dari? Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, Bu. Biasanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dicari nilai tengahnya, Bu. Oke, betul. Jadi, cara mencari median, cari dulu mediannya, diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, nanti ambil nilai tengahnya. Saya tidak kasih tahu lagi cara menghitungnya bagaimana, tapi nanti dapat mediannya 10. Ya. N-nya 24, total sampel, maka frekuensi harapan tidak ada yang bernilai 5, karena ini tadi, nilai yang di kita tadi, yang skor tadi tidak ada yang bernilai 5 kan? Maka kita bisa pakai chi-square. Maka kita bisa gunakan rumus chi-square. Kelompokkan dulu berapa banyak data yang di atas median, berapa banyak data yang di bawah median. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa catatan. Kalau nanti ada data yang persis sama dengan median, ya, kalau ada data yang persis sama dengan median, jika sampelnya banyak, data yang sama tadi boleh dibuang. Boleh. Tapi kalau jumlah sampelnya sedikit, maka masukkan di yang skor di bawah median. Bisa ikutin? Kalau ada data yang sama dengan median, maka nanti boleh dibuang datanya kalau sampelnya besar. Kalau sampelnya kecil kan sayang ya, karena akan mempengaruhi N. Maka masukkan skornya di bawah median gabung. Masuk sini. Totalnya harus 24 ya, karena kalau tidak 24 kan sampel kita tadi 24 N-nya. Jadi ke bawah, ke samping totalnya harus 24. Lanjut ya. Wah, sudah dapat, langsung masukin aja nilainya. Kan sudah ada nilai AC, BC-nya sudah ada, N-nya ada, maka 24 jumlah sampel dikali, ini harusnya ada, apa namanya, harusnya ada tanda mutlaknya ya. 167, ini 30, dikurang 24, ini N-nya, dibagi dengan 2, 11 kali 13 kali 12 kali 12. Maka nanti dapatnya 24 kali 37 kurang 12 kuadrat, jangan lupa dikuadratkan, sama dengan nanti dapatnya 0,72. Ya. Buka tabel chi-square, sudah belajar sama Pak Mirza kalau tabel chi-square ini tabel uji F ya. Nanti cari, nah hanya bedanya, ini kan sebetulnya N-nya 24 ya, di sini N-nya 24. Tapi kita tidak DB-nya tidak menjadi 23. Kenapa DB-nya tidak menjadi 23? Karena di data yang ini kita hanya punya dua kondisi, di atas median sama di bawah median. Jadi cuma dua kelompok, dua kategori. Maka dua kategori dikurang satu, karena itu di sini jadi satu. Ya, jadi yang ini dia selalu satu kalau uji median. Yang menentukan kuadratnya itu adalah 0,05-nya, alfanya. Ya, kalau nanti keputusannya terima atau tolak. Nah, untuk tahu keputusannya terima atau tolak, maka kembali ke dalam kaidah keputusan yang ada di depan. Jangan lupa buka kaidah keputusan. Nah, ini Nah, ini kaidah keputusan. Kalau dia lebih besar, ini untuk uji satu arah atau dua arah, ini satu arahnya, maka dia akan lebih kecil, dia terima, lebih besar dia akan lebih besar dia terima. Maka kita tadi keputusannya adalah, jadi nanti kalau bingung cara ngambil keputusannya, lihat kaidahnya. 0,75 itu lebih kecil daripada 3,84. Tadi kan kalau ini lebih besar, kalau yang ini lebih besar baru dia tolak, maka kita terima H0. Artinya tidak ada perbedaan median antara petani yang tamat SD dan tidak tamat SD. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Semua sudah bisa baca tabel Z? Sudah? Sudah, Bu. Tabel T? Tabel T? Udah. Tabel Z, tabel T, tabel F ya, tabel chi-square ya, tabel F. Oke, uji yang ketiga adalah uji Mann-Whitney. Uji ini digunakan untuk menguji apakah
Dua kelompok sampel ditarik atau diambil dari populasi yang sama. Uji ini minimal menggunakan skala ordinal. Uji ini merupakan uji yang paling kuat dibandingkan uji-uji non-parametrik lainnya. T itu adalah S itu adalah jumlah peringkat hasil kurang dari N1 dikali dengan N1 tambah 1 dibagi 2. Kemudian N1 adalah sampel 1 dan N2 nanti adalah sampel keduanya. Prosedur menentukan peringkat gabungan kedua sampel dari yang terkecil ke yang terbesar dengan memberikan tanda aljabar. Bila ditemukan hasil sama, kita berikan rata-rata peringkat dari posisi peringkat yang semestinya. Ambillah jumlah peringkat sebesar dan ini merupakan nilai S. Statistik ujinya. Ada yang mau mencatat? Lanjut. Ujinya tetap sama ya, ada uji 2 arah, ada uji 1 arah. Nah, ini tabelnya yang mungkin agak berbeda tabel Daniel ini. Oke. Dua arah, jika median populasi identik, HA-nya adalah median populasinya berbeda, kaidah keputusannya tolak H0 bila nanti nilai T-nya lebih kecil dari W alfa per 2 atau T lebih besar dari W1 min alfa per 2. W1 min alfa per 2 itu adalah N1 dikali N2 dikurang dengan W alfa per 2. Kemudian, satu arah lebih kecil, itu HA-nya, H alternatifnya jika distribusi nilai X lebih kecil dari nilai Y, sementara satu arah lebih besar bila distribusi nilai X lebih besar dari nilai Y. Jadi kalau yang ini lebih kecil, kalau yang ini lebih besar. Kalau lebih kecil, tolak H0, maka ketika dia lebih kecil juga, tetapi kalau dia lebih besar, tolak H0 juga ketika nanti nilainya lebih besar. W1 min alfa, kalau ini W1 alfa per 2 ya. Kalau ini W1 min alfa dapatnya dari N1 dikali N2 dikurang W alfa. Contoh soal, suatu penelitian ingin membandingkan tingkat komersialisasi usaha tani transmigran asal Jawa dengan transmigran lokal. Yang diukur adalah tanggapan atau jawaban mereka atas pertanyaan yang diajukan mengenai ukuran komersialisasi dan subsisten yang telah mereka lakukan. Diambil contoh secara acak pada satu daerah transmigrasi yang sudah lama bermukim, sampel terdiri dari 15 petani Jawa dan 10 petani lokal. Kemudian, setiap pertanyaan diberi skor 1 sampai 15. Ini datanya, data skornya dari data di atas. Apakah cukup bukti bagi kita untuk menyimpulkan bahwa tingkat komersialisasi petani lokal lebih rendah daripada petani Jawa? Ya. Cindy, hipotesa alternatifnya tandanya apa, Cindy? Aktifkan speakernya. Lebih rendah, Bu. Lihat Lebih rendah. Di atas, apakah cukup bukti bahwa tingkat komersialisasi petani lokal lebih rendah dari petani asal Jawa? Oke. Lanjut ya. Terima kasih. Maka tadi kan dia membandingkan antara, bentar ya. Nah, soalnya ya, tingkat petani lokal lebih rendah daripada petani Jawa. Nah, karena di sini adalah petani Jawa, ini adalah petani lokal. Kalau dia lebih rendah, berarti yang Jawa lebih besar ya. Ya, maka jadi jangan bingung nanti baca hipotesisnya.
Maka di sini X lebih besar dari Y, karena X-nya Jawa. Kan yang lebih rendahnya lokal, makanya dia tandanya lebih besar. Nah, itu hati-hati ya. Nanti dibalik kalau mau menguji, kalau misalnya nanti mau pakai kata lebih kecil. Tapi pemahaman Cindy sudah betul. Oke, maka yang dilakukan adalah X-nya, data yang skornya ini, data skornya diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sampai semuanya. 2 ini ada berapa sih angka 2-nya nih? 1, misalnya skor 1, peringkat 2, peringkat 3, ya 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. Ya enggak? Ya kan? Nah ini juga perlu ini loh. Ini kan ada, ini peringkat 1 misalnya ya. Ini peringkat 2, paling rendah kan? Ya enggak? Ini peringkat 3. Harusnya begitu kan? Tapi kan sama-sama 2, enggak adil dong kalau kita bilang bahwa mereka itu peringkatnya 1, 2, dan 3. Maka caranya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3, dapatnya berapa? 6 ya? Ya enggak? 6. 6 dibagi 3, maka masing-masing peringkatnya 2. 2. Bisa ikutin sampai sini? Jadi untuk angka sama, peringkatnya dijumlah, terus dibagi dengan jumlah peringkat samanya berapa. Sudah sampai sini? Setelah selesai, maka lihat selanjutnya ada angka berapa di atas 2? Ada angka 3. Angka 3 ya, itu peringkat 4. Karena 1, 2, 3-nya sudah kan? Selanjutnya sudah peringkat 4, ada angka 4 ya. Ada angka 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti peringkat 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 bagi 4 nanti. Makanya dapatnya masing-masing dapatnya 6,5. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Terus sudah pernah rasanya belajar ini di statistik di uji apa ya? Uji bertanda Wilcoxon juga memeringkat ya rasanya ya? Ya, Bu. Yang ada angka sama terus jumlah peringkatnya dibagi. Ya, bertanda Wilcoxon rasanya. Oke, setelah itu nanti kalau semua sudah diperingkat, maka peringkatnya dijumlah baik untuk X maupun untuk Y. Oke, lanjut. Oke, kita punya 2 nilai S ya. Maka nilai S mana yang diambil? Tadi disampaikan ambil nilai S yang terbesar. Sama ketika bicara peringkat yang T Wilcoxon itu juga ngambilnya yang terbesar ya. Ambil 2, 3, 5, totalnya 15, 15, N1 dikurang 1 sama dengan 114,5. Nah, nanti kita buka tabelnya, tabel W yang terkait dengan uji ini. Nanti ada nilai W alfa, dapat nilai W alfanya 0,05. Nilai W 0,05 itu adalah 45. Tadi ketika kita melakukan uji, tadi kan kita hipotesanya adalah lebih besar. Maka kalau hipotesa kita lebih besar, kita kembalikan kaidah keputusannya ke sini, kan ujinya lebih besar ya. Mana nih lebih besar? Nih, lebih besar. Maka kita harus cari nilai W1 min alfa sama dengan N1 dikali N2 kurang W alfa. Karena dia akan tolak H0 ketika T lebih besar dari W1 min alfa. Nilai W alfanya nanti dapat dari tabel. Oke, nilai W alfanya nanti dapat dari tabel. Oke.
Nilai W alfanya nanti dapat dari tabel 45, maka N1 kali N2 itu adalah 15 kali 10, 15, dikurang 45 dapatnya 105. Syaratnya adalah T harus lebih besar dari W1 min alfa, baru kita tolak H0. Kaidah kita adalah ini 114 hitungnya. Ya, yang ini tabelnya dapat 105, maka tolak H0. Tolak H0 berarti betul tingkat komersialisasi petani lokal lebih rendah dari petani di Jawa, atau dibalik, petani Jawa memang tingkat komersialisasinya lebih tinggi daripada petani lokal. Jadi, apa yang menarik, sebetulnya mahasiswa itu ketika sudah mau masuk ke fase menulis skripsi gitu ya, itu mandek banyak sekali gitu. Jadi seperti tidak ada persoalan yang bisa yang mau diteliti gitu ya. Dikasih topik riset tuh menghilang dulu, bentar ya Bu, saya pikirkan. Nggak sanggup Bu, ganti Bu, kasih lagi baru, ini lagi. Padahal sebetulnya dari satu soal, dari satu pengujian ini saja, itu kita sudah bisa dapat satu skripsi sebetulnya. Artinya apa? Misalnya kita mau bandingkan sekarang nih. Sekarang kan pemerintah sedang galak-galaknya gitu ya, sedang mau-maunya, sedang menggalakkan penggunaan teknologi terutama untuk padi di lahan pasang surut gitu ya. Belum ada yang meneliti. Sebetulnya tingkat komersialisasi di sana ada petani lokal, ada petani Jawa kalau di pasang surut itu. Eh, kita nggak tahu gitu tingkat komersialisasi mereka tuh bagaimana gitu. Ada nggak sih beda? Nah, tinggal dasar teorinya adalah cari teori yang terkait dengan komersialisasi. Indikator komersialisasi itu apa aja sih? Kira-kira gitu. Nanti tambahin satu uji lagi. Ada nggak kaitan antara tingkat komersialisasi dia dengan pendapatannya? Sudah jadi satu skripsi gitu loh. Ya, jadi tapi kadang-kadang tuh kalau sudah kalau sudah mau penelitian tuh seperti tidak ada, sedang cari masalah, Bu. Oh, sedang cari masalah. Masalah jangan dicari kan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah banyak nih yang lagi mau skripsi, sudah beberapa bulan mandek, saya kasih judul, bentar ya Bu ya, saya pikirin dulu, saya cariin jurnal, pakai ini aja, ya Bu ya, sebentar ya Bu ya, mau ini dulu. Jadi kalau kayaknya tuh sudah punya mind frame sendiri, jadi ketika saya ganggu tek gitu ya, jadi saya suka ganggu gitu. Kalau mereka sudah bawa judul tuh saya nggak mau persis sama gitu, biasanya saya suka ganggu gitu. Dan ketika diganggu tuh dia langsung ngehang, ya langsung bentar ya Bu ya, mau pikir dulu gitu. Oke, jadi seperti tidak pede gitu dengan ilmu yang sudah dipelajari. Padahal banyak sekali yang sudah kita pelajari dan banyak sekali sebetulnya yang bisa diteliti gitu loh. Dari statistik, dari mata kuliah statistik bidang sosek saja ada puluhan skripsi sebetulnya yang bisa dianalisis. Ya. Oke, saya lanjutkan, uji kesamaan antara dua parameter lokasi. Pada kasus ini, kita akan melakukan uji statistik dengan parameter penyebaran populasi. Oke, hipotesis nolnya, kita ingin membuktikan bahwa parameter penyebaran populasinya sama, yang dalam uji parametrik disebut dengan uji F. Jadi uji ragam kalau di parametrik itu. Waktu melakukan uji T untuk sampel bebas, masih ingat nggak? Waktu mau melakukan uji T untuk sampel bebas, pertama kali harus pakai uji ragam dulu. Kalau kasus 1 ragamnya sama, ini rumus uji T-nya. Kalau kasus 2 ragamnya tidak sama, ini rumus uji T-nya. Nah, ini adalah uji yang digunakan kalau di uji ragam inilah yang dipakai kalau di statistik non parametriknya pakai ini. Dalam uji parametrik, kita diharuskan membuat asumsi tertentu yang cukup berat. Jadi kita nggak bisa memenuhi asumsi parametrik, ya. Makanya kita pakai non-parametrik. Uji pertama, uji mood. Statistik non-parametrik ini namanya bagus-bagus lagi gitu ya. Macam-macam gitu namanya. Oke, ada uji mood namanya. Uji ini digunakan tadi untuk melihat apakah dua populasi yang menjadi perhatian kita mempunyai kesamaan atau tidak dalam hal penyebaran parameter yang diamati. Jadi ragamnya sama tidak sih, sebaran datanya sama tidak sih gitu ya. Maka tetap akan ada dua sampel, R1, N1, dan N2. Populasi distribusi kontinu, dua sampel bebas, minimal diukur dengan skala ordinal. Maka rumusnya adalah M uji mood, R ini adalah peringkat dikurang dengan N
Jumlah sampel gabungan ditambah dengan 1 dibagi 1 akar. Hipotesanya sama ya. Jadi hati-hati, kita harus betul-betul memperhatikan kaidah hipotesa dan kaidah pengambilan keputusan ini supaya nanti kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, tabelnya juga ada macam-macam, nanti akan saya sematkan di dalam PPT-nya dan nanti akan saya berikan keterangan bagaimana cara membacanya ya. Yang pertama, dia bisa dua arah saya sampaikan kembali, dua arah tanda hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, kalau satu arah tanda hipotesis alternatifnya lebih besar atau lebih kecil. Kaidah keputusan, kita akan tolak H0 bila M lebih kecil dari M absen alfa 1/2. Kalau nanti lebih besar, atau bisa juga M lebih besar dari M2 absen alfa 2/2. Tolak H0 sebaliknya bila M lebih kecil dari M absen 1 min alfa per 2. Tabelnya adalah tabel A2 buku Daniel. Apakah sudah ada yang punya? Ada yang sudah sempat fotokopi buku Daniel dan buku Sidney Siegel terkait dengan statistik non-parametrik? Diktatnya sudah punya? Atau cuma baca PPT aja? Nah, senyum-senyum. Oke. Kalau dia tolak, kalau satu arah lebih besar dari satu arah, hipotesa alternatifnya lebih besar, maka ini kaidah keputusannya. Kaidah keputusannya adalah tolak H0 bila M lebih besar dari M absen alfa atau M lebih kecil dari M2 absen 1 min alfa. Kok nggak mau? Ya, ini kalau dia untuk yang lebih kecil. Contoh soal, suatu penelitian ingin melihat penyebaran tingkat pendapatan petani yang ikut kelompok tani dengan yang tidak ikut kelompok tani. Untuk tujuan ini, si peneliti mengambil sebanyak 7 orang petani sampel yang ikut kelompok tani dan 6 orang lagi yang tidak ikut kelompok tani. Kemudian, dari kedua sampel ini diinterview tentang besarnya pendapatan mereka di setiap bulan. Datanya ini sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, apakah dapat kita simpulkan bahwa kedua populasi tersebut berbeda dalam hal penyebaran pendapatan? Ya, ini datanya. Oke, maka apa yang harus pertama kali harus kita lakukan? Tulis hipotesa dulu ya, Pak Mirza pasti ngomong kalau mau melakukan uji hipotesis, yang atas sekali dihitung adalah hipotesa. Ya, setelah itu yang kita lakukan adalah yang ini. Menyusun, memeringkatkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya, meringkatkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi tadi kita kan punya data di sebelah. Nah, sekarang kita peringkat datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita kasih tanda mana yang asalnya X, mana yang asalnya Y. Ya, kita kasih tanda. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, kita cari nilai, waduh nggak kelihatan ya. Kita cari nilai M-nya. Ibu N-kan dulu ya. Oke. Nah ini ya, N1 ditambah N2 sama dengan 7 tambah 6 sama dengan 13. Jadi peringkat rata-ratanya adalah 13 plus 1 dibagi 2 menjadi 7. Dia harus bilangan bulat, peringkat rata-ratanya 7 sebetulnya. Oke. Kita mau cari ini, R1 dikurang dengan N1, N ditambah 1 dibagi 1. Berarti N ditambah 1, N-nya 13 tambah 1 bagi 1. Maka di sini ada nilai. Oke. Tadi peringkat rata-ratanya 3 kurang 7. Lihat ya, peringkat awalnya itu kan ada dari X, ada data pertama, data kedua, ini peringkat 1, 2, 3. Maka nanti nilai urutannya itu, nilai urutan ketiga dikurang ke 5. Ya, dikurang 7. Yang diambil hanya yang X, lihat ya, 3, 4, 7. 3, 4, 7 itu apa sih? 3, 4. Yang diambil hanya X saja, 3, 4, 5,
8, 9. Nah, yang diambil hanya X saja. Maka 3 kurang 7, peringkat rata-ratanya dikuadratkan, terus dapatnya nanti 95. Untuk N1 dan N2, N1 sama dengan 7 dan N2 sama dengan 6 dan alfa 0,05 serta ujinya 2 arah, maka nanti kita akan dapat nilai tabel M alfa 1/2 atau M 0,05 itu 38. Kemudian M alfa per 2, M absen 0,05 itu adalah 39. Sehingga tadi ada rumus, kalau ini 0,05, 1 min alfa per 2-nya berarti kan 0,097 karena totalnya harus 1 ini. 1 min alfa kan 0,097. Nanti dapat di tabel 1,129. Kemudian 1 min alfa untuk yang ini dapatnya 130. Maka kaidah yang didapat nilai kita tadi kan 95. Nilai paling rendah 38, nilai paling tinggi 130. Maka selagi nilai kita itu ada di antara nilai terendah sampai nilai tertinggi tabel, maka kita akan terima H0. Artinya, terima H0 tingkat penyebaran pendapatan antara kedua petani tidak berbeda secara statistik. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ini kan tadi di ini, Bu, yang di uji mood itu kan yang di rumusnya ada M aksen petik 1 sama yang petik 2. Nah, itu membedakannya itu gimana ya, Bu? Oke, sebetulnya nanti dia membedakan, ntar ya. Oke, ini harusnya, ini M absen petik 2 ini harusnya. Nanti di tabelnya itu memang dia M absen petik 1 sama M absen petik 2, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan nilai alfanya, nanti akan keluar nilai M absen petik 1 sama M absen petik 2. Sebetulnya di tabelnya seperti itu. Jadi dia langsung di tabel tuh langsung disediakan nilai seperti itu. Jadi kita tinggal baca aja. Gitu. Tapi nanti Ibu masukkan ya tabelnya. Supaya nanti jelas cara membacanya, ya. Ada lagi silahkan. Oke. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan di rumus ujimu tadi. Halo? Nah. Bu, kan yang di rumusmu tadi N plus 1 bagi 1. Sedangkan untuk nyari peringkatnya tadi, dari N sama dengan N1 tambah 1, nah di sana dibagi 2. Itu kayak mana? Nah, karena kenapa tadi dibagi 2? Karena kalau dia tidak kenapa tidak ditambah 1? Kan gitu ya pertanyaannya, kenapa ditambah 1? Kenapa tidak ditambah 1? Nah ini, karena kan kita pinginnya nilainya pas. Kalau enggak nanti kita dapatnya bilangan pecah. 13 bagi 2 itu adalah 6,5. Seperti itu. Maka urutannya jadi tidak pas. Kalau ini kan kita tambah 1 itu sebetulnya dalam konteks supaya nanti kita dapat bilangan bulat. Kalau nanti sampelnya misalnya ya, sampelnya 88, nggak usah lagi ditambah 1, karena dia sudah langsung bilangan bulat nanti dapatnya. Jadi, kenapa? Halo? Halo, Bu. Kenapa dibagi 2, Bu? Kenapa dibagi 2? Karena kan mau cari nilai tengahnya. Oh. Kan soalnya kan kita di rumusnya ini, kita mau cari M itu, rumus M itu kan dikurang 7, dikurang nilai tengah. Nilai peringkat X dikurang dengan nilai tengahnya. Ini jadi 3, lihat ya, ini kan tidak, depannya ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2-nya nggak ada kan, langsung 3, 4, 5, 8. Kok 3, 4, 5, 8? 3, 4, 5, 8 itu adalah nilai peringkatnya si X. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 gitu. Nah, kalau peringkat kita tadi 6,5 susah kan kita mau masuk ke mana nilainya? Kira-kira gitu. Ya, jadi biasanya ditambah 1 rumusnya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih ya, Bu. Sama-sama.
Kalau tidak ada, mungkin untuk kali ini kuliahnya Ibu cukupkan sampai di sini. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, kuliahnya Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk tambahannya, nanti akan Ibu masukkan video pembelajarannya, termasuk penjelasan terkait dengan cara membaca tabel di e-learning. Jadi nanti akunnya akan Ibu tautkan ke YouTube, jadi mahasiswa bisa menonton tanpa harus menghabiskan kuota, kira-kira gitu ya. Nanti diklik di judulnya ya, mungkin sudah tahu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sehat selalu ya. Baik-baik.